Akibat kecelakaan yang dialami Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, masyarakat juga ikut menyoroti keberadaan jalan tol Trans Jawa yang kini makin menjadi urat nadi peredaran barang dan jasa, terutama di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat beranggapan keamanan jalanan dirasakan masih kurang. Selain itu, panjangnya jalan juga kerap menimbulkan persoalan tersendiri bagi pengemudi. Corporate Communication Tol Jombang Mojokerto, Udi Dwi Saputro menepis anggapan tersebut. Menurutnya, soal keamanan ini sudah diuji sejak awal dan melalui penelitian yang mendalam. Begitu pula ketika disinggung tentang pembatas jalan yang terbuat dari beton. Udi Dwi Saputro menyebutkan, pilihan ini justru untuk menghindari potensi kecelakaan yang lebih parah. Sudah bersama saya saat ini pemirsa Udi Dwi Saputro, Corporate Communication Tol Jombang Mojokerto. Selamat siang. Selamat Pak, siang. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, langsung saja Pak. Kita ingin menyoroti mengenai kecelakaan tunggal yang kemudian mengakibatkan Vanessa Angel dan juga suaminya ini tewas. Ada kemudian beberapa hal yang disoroti oleh publik terkait dengan keamanan jalan tol dan lain sebagainya. Memang setelah pasca kecelakaan tersebut banyak respon. Salah satunya adalah ketika yang viral juga bahwa tol di Indonesia tidak aman. Nah, dari kami sebenarnya jalan tol itu sudah melalui beberapa rangkaian tahapan, misalkan ketika desain itu sudah melalui tahapan baik kriteria desain, spesifikasi teknisnya, dan ketika mau operasi itu pun ada uji layak operasi, uji layak fungsi yang memastikan dari sisi fungsi jalan tol baik dari sisi keselamatan maupun infrastrukturnya itu salah satunya yang dinilai adalah keamanannya. Memang salah satu yang disoroti adalah skid resisten atau kekesatan permukaan jalan di jalan tol. Yang jalan tol Trans Jawa ini kan secara mayoritas dari beton ya, jalan tol baru. Dan itu pun sebenarnya sudah berdasarkan kriteria desain atau spesifikasi yang dipastikan aman. Pak Udi sempat mengatakan bahwa pembatas jalan yang terbuat dari beton ini kan tujuannya untuk mencegah lah agar mobil ini tidak menabrak di bagian yang seberang yang berlawanan kan. Tapi apakah sudah diuji cobakan juga Pak? Nah, kan yang dulu pernah kejadian di tol, misalkan di tol Cipali nyebrang, akhirnya kan KNKT merekomendasikan justru harus diberi barier biar tidak menyeberang, karena kalau menyeberang fatalitasnya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Ini berdasarkan KNKT. Terkait kecelakaan tunggal ini, Jusri Pulubuhu, praktisi keselamatan berkendara, mengingatkan, umumnya kecelakaan disebabkan oleh human error, baik akibat keletihan atau gangguan konsentrasi. Oke, Pak, langsung saja Pak. Kita ingin tahu gambarannya, alasan umum atau penyebab utama kecelakaan di jalan tol ini bisa terjadi karena apa saja faktornya? Baik, saya buka ya, saya buka ini ya. Jadi dengan profilnya jalan tol, bebas hambatan, highway, lurus-lurus, kecepatan konstan, dan relatif tinggi, dengan pemandangan yang tidak seperti dalam kota, sangat statis gitu. Dan ini akan memicu seseorang mengalami highway hypnosis. Highway hypnosis adalah sesuatu bagian dari fatigue atau keletihan. Nah, kedua, distraksi. Distraksi adalah menganggap sepele dari pekerjaan kita ini, sehingga pada saat kita melakukan multitasking, kita sering melakukan sesuatu yang mengganggu konsentrasi tanpa kita sadari. Misalnya menerima telepon, WA, atau saat sekarang bagi kelompok-kelompok milenial anak muda sering mengupload situasi pemandangan karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya mereka. Kadang-kadang dashboard pun difoto dan mereka mendapatkan satu recognition, kayak kebanggaan ketika mereka waktu moto upload itu kilometernya dalam kecepatan tinggi, itu bangga betul gitu ya. Berdasarkan data yang didapat dari unggahan di media sosial sopir Vanessa Angel, Jusri memperkirakan kecepatan rata-rata mobil yang dikemudikan Jody mencapai 160 km per jam.
Nah, di dalam IG story tersebut ketahuan jam berapa uploadnya, terus kemudian ketahuan kilometer pada saat dia ambil ini, karena kebetulan kesut rambu-rambu kilometer di situ. Nah, kemudian berdasarkan laporan polisi kecelakaan tersebut di titik tertentu, maka apa yang kita lakukan dan jamnya, maka kita bisa mendapatkan satu analisa. Coba saya gambarin. Data IG story ini pukul 11.44. Oke. Di titik kilometer 55. Kilometer 55. Terus kemudian kecelakaan laka itu jam 12.26. Terus kemudian titik kecelakaan kilometer 672 ya. 672. Kalau kita tanya di sini, kita lihat waktu ya, kita lihat waktu, berarti ada berapa? 12.26 44 menit kan? Oke. 44 menit. Terus kemudian kalau kita lihat jarak selisihnya, berarti ada 117. Ya, 117. Ya. Yang ditempuh 44 menit. Sekarang pertanyaannya adalah kecepatannya berapa? Ini tinggal gampang, ini tarik 117, kemudian dibagi 44 menit, bagi kilometer, jadi 60 ya, 60 menit, sama dengan berapa ini? Hasilnya 160. 160 kilometer per jam. Nah, ini kalau Ini kita rata-rata. Ini rata-rata ya. Rata-rata. Ini perlu diingat, ini rata-rata. Ditambah kondisi yang letih karena berkendara dari Jakarta sejak pagi, sangat dimungkinkan faktor keletihan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan tunggal tersebut. Apalagi Jody juga sempat bermain dengan telepon genggamnya untuk membuat konten media sosial, yang berarti konsentrasinya ikut terganggu. Pendapat ini juga menjadi perhatian aparat kepolisian. Atas dasar itulah, Jody bisa dianggap ada unsur kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, bukan sekedar kelalaian.